Selamat datang di video kami. Sebelum menonton jangan sampai lupa untuk mempersiapkan diri dengan secangkir kopi, secukupnya roti, serta mengajak keluarga, saudara dan saudari. Selamat menonton wahai sahabat Arfi. Menyebut nama Mbah Karimah, yang terlintas dalam benak pikiran kita adalah beliau sosok wanita. Akan tetapi, apa yang telah kita pikirkan setelah menyebut nama beliau ternyata salah. Beliau adalah sosok laki-laki yang menjadi mertua Sunan Ampel. Pada video kali ini, kami akan menyajikan sebuah kisah dan sejarah tentang asal muasal Mbah Karimah itu sendiri. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Arfi 99 Channel. Selamat menyaksikan. Menyebut nama Mbah Karimah tidak bisa lepas dengan kisah Sunan Ampel. Sunan Ampel ini hadir ketika Majapahit, kerajaan Hindu terakhir di Nusantara ini, nyaris runtuh. Musola yang berada di makam tempat Mbah Karimah bersemayam dipercaya merupakan musola pertama yang dibangun Sunan Ampel, penyebar Islam di Surabaya dan sekitarnya. Makam Mbah Karimah terletak di kawasan Kembang Kuning, Surabaya. Untuk menuju makam mertua Sunan Ampel ini, bisa diawali berangkat dari Masjid Rahmat terlebih dahulu, yang letaknya juga tidak begitu jauh dari makam Mbah Karimah. Setelah itu, langkahkan kaki atau kendaraan Anda menyusuri perkampungan padat penduduk dengan jalan-jalan sedikit menanjak, sekitar 500 meter dari masjid. Di depan gapura akan terlihat tulisan makam Mbah Karimah. Setelah masuk ke dalam, akan nampak pohon beringin besar yang diyakini berumur ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Halaman di sekitar makam juga terasa sejuk, padahal jarang angin berhembus. Tidak jauh dari pohon asem terdapat tempat seperti aula dengan dua makam. Yang satu bertuliskan Mbah Soleh, di mana dulunya murid atau cangkriknya Mbah Karimah, dan yang satu lagi tertulis Mbah Karimah wafat pada tahun 1377. Seperti yang terlihat, tempat tersebut sepertinya tidak pernah sepi dari peziarah, karena ada saja orang yang datang, mulai dari yang hanya sekedar menyempatkan diri sholat di musola yang letaknya berdekatan dengan makam, terkadang juga sekedar membaca ayat suci Al-Quran. Bahkan ada juga yang sekedar duduk santai di bawah rindangnya pohon asem setelah berziarah. Tak jarang mereka datang kembali membawa nasi tumpeng untuk selamatan, dimakan bersama dengan siapa saja yang saat itu ada di tempat, ungkap Suripto selaku juru kunci makam. Selain itu, juru kunci yang telah berumur kurang lebih 65 tahun ini juga sering diminta membacakan doa. Adapun kisah pertemuannya Mbah Karimah dengan Raden Rahmat Sunan Ampel, yaitu terjadi pada awal abad ke-15. Di tempat ini, Sunan Ampel mendirikan tempat ibadah. Selain dipakai untuk sujud menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga wujud ucapan terima kasihnya kepada Wiro Seroyo, yaitu pemeluk Hindu dari Majapahit yang kini dikenal dengan Mbah Karimah. Diceritakan oleh juru kunci, saat itu Surabaya bagian selatan masih berupa hutan belantara, dan di sana pun terdapat seseorang yang bernama Wiro Seroyo. Dialah yang membabat alas di daerah Kembang Kuning. Tiap pagi bekerja, berjalan keluar masuk hutan. Setiap kali melewati daerah Kembang Kuning, selalu terdengar suara orang yang berbicara. Namun, setelah dicari selalu saja tidak pernah ketemu. Karena merasa penasaran dengan suara yang selalu didengarnya,
Wirosroyo pun mengajak serta anak gadisnya yang bernama Karimah untuk turut serta mencari asal suara tersebut. Tidak disangka, rupanya yang sering terdengar berbicara sendiri adalah sosok pemuda tampan yang menghadap ke arah barat dengan menengadahkan kedua tangannya ke atas. Berkali-kali disapa oleh Wirosroyo namun tidak dihiraukan, karena agama yang dianut Wirosroyo saat itu adalah agama Hindu. Maka dikiranya pemuda tadi sedang bertapa. Melihat pemuda ganteng yang sedang tafakur tersebut, Wirosroyo pun mempunyai niat untuk membuatkan sebuah pondok secara diam-diam. Namun, setelah menggali tanah untuk dijadikan pondasi, pemuda yang lama tidak bergerak nampak menoleh kepada Wirosroyo. Dari sinilah kemudian keduanya saling berkenalan. Tingkah laku Raden Rahmat benar-benar simpatik serta menarik, sehingga Wirosroyo merasa senang dengannya. Raden Rahmat pun kemudian memberitahukan jika agama yang dianutnya adalah agama Islam. Wirosroyo pun hanya bisa melongo karena kata Islam benar-benar baru terdengar di telinganya. Raden Rahmat pun kemudian menjelaskan panjang lebar mengenai Islam. Melihat kekhusyuan pemuda tampan tersebut, Wirosroyo beserta anaknya memutuskan untuk masuk dan memeluk agama Islam yang dianut oleh Raden Rahmat. Karena takut kehilangan pemuda berakhlak mulia tersebut, Wirosroyo lalu menjodohkan Raden Rahmat dengan Karimah. Seiring berjalannya waktu, Wirosroyo kemudian menjadi mertua Raden Rahmat. Setelah mempersuting Karimah, Raden Rahmat pamit meninggalkan hutan untuk melanjutkan berdakwah. Sebelum ditinggalkan, di hutan tersebut telah berdiri musola kecil dari bilik. Kemudian, ia dan istrinya berjalan ke arah utara dan akhirnya menetap dan meninggal di kawasan Ampel, Surabaya Utara. Setelah ditinggal Raden Rahmat, Wirosroyo hidup sendiri melanjutkan ajaran menantunya hingga kemudian lokasi itu ramai didatangi banyak orang dari berbagai macam penjuru negeri. Mereka ingin belajar bersama Wirosroyo dan menjadi orang terkenal setelah kembali ke daerahnya. Wirosroyo lambat laun dikenal sebagai Mbah Karimah, dan seiring berjalannya waktu, Wirosroyo atau Mbah Karimah kemudian terkenal sebagai menantu Raden Rahmat Sunan Ampel. Mbah Karimah telah tiada, tercatat ia meninggal pada tahun 1377 Masehi. Namun, hingga kini pusaranya tidak pernah sepi dikunjungi. Penguasa atau hutan asal Majapahit itu ikut mengukir sejarah, mewarnai perjalanan seorang pemuda yang kini tersohor dengan nama Sunan Ampel. Demikianlah kisah dari asal muasal dan sejarah singkat Mbah Karimah. Semoga kisah ini bisa menambah sedikit wawasan kita. Sekian dari kami, salam Arfi 99 Channel.